Keraguan, kehairanan membuat kita lupa. Saudara-saudari, sifat ragu-ragu kita, sifat heran kita, boleh membuat kita lupa. Jadi adakah kita juga terkadang seperti pengikut Yesus? Seperti yang saya katakan tadi. Walaupun sudah bertahun-tahun, udah jadi Kristen, ya udah semayang. Semayang, udah percaya Tuhan. Tapi sampai mana tahap kepercayaan kita itu kepada Tuhan? Sejauh mana kita amat percaya ke Tuhan Yesus dalam hidup kita? Apakah kita hanya percaya di mulut, hati kita ragu-ragu, saudara-saudari? Mulut kita kata percaya ke Tuhan Yesus. Tapi bila bisa masalah, bila COVID datang, apa kita buat? Kita pergi cari Tuhan lain. Tuhan Yesus lambat bekerja. Kita takut, kita ragu-ragu. Jadi lihat, saudara-saudari, kita kata kita sudah percaya Tuhan. Tapi bila kita dengar ada COVID, terus kita kata, pergi cari Tuhan lain, cari benda lain, ikat di tangan pakai gelang merah untuk supaya menghalau COVID daripada melekat dengan kamu. Saudara-saudari, Yesus kita lebih besar dari gelang merah kamu. Yesus kita lebih besar daripada kain hitam yang kamu gantung di pintu. Yesus kita lebih besar daripada itu. Dia sudah mati, disalibkan bagi kita, bangkit bagi kita. Jadi harus kita ingat, itulah yang saya katakan. Kita kata, udah semayang, udah di gereja PPMP. Udah nerima Tuhan, udah baptis, kita kata sudah baptis, sudah diteguhkan. Tapi saudara-saudari, bila kita diperhadapkan dengan kehidupan, masalah kehidupan, karena ketakutan kita, keraguan kita, buat kita tidak ingat siapa Tuhan Yesus itu. Kita letak dia di sudut almari, yang paling jauh, kita lupa sudah dia begitu berkuasa. Oke, mungkin karena kita tidak lihat dia lah, jadi kita rasa, Tuhan ini lambat bekerja. Nggak bisa. Jadi pikirkan. Kadang-kadang kita juga seperti pengikut Yesus. Kita lupa, kita ragu-ragu. Walaupun kita tahu, kita pernah diberitahu. Selalu. Karena saya percaya setiap khotbah-khotbah yang dikhotbahkan di gereja, mustahil tidak menyebut tentang Yesus, tentang kepercayaan kita. Tentang etika kita sebagai orang Kristen. Cuma bila kita dengar, kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bila kita di bangunan gereja, kita ingat. Bila kita sampai di rumah, kita haleluya sudah. Itulah orang selalu kata di gereja, kita haleluya. Tapi bila kita keluar, kita jadi haleluya sudah. Jadi saudara-saudari, itulah yang kita harus renungkan bersama. Kalau kita lihat dalam Wahyu, dia kata, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang terawal dan yang terakhir. Maksudnya dia tidak berubah. Kita yang berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kita yang berubah. Jadi saudara-saudari, jangan kita meragukan dia, karena dia tidak berubah. Kita sepatutnya ragukan diri kita. Kenapa kita berubah? Jadi, kita juga selalu dengar hukum yang terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bila kita kata segenap hati, itu betul-betul kita tahu siapa Tuhan kita. Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal. Maksudnya akal kita, seluruh kepribadian hidup kita harus kita percaya kepada dia. Jangan ragu-ragu. Jangan kita selalu lupa, selalu tidak ingat. Jadi itu juga mengingatkan kita, saudara-saudari, kelemahan kita. Jadi apa yang kita harus buat? Kita teruslah belajar. Walaupun bukan mudah, kita terus belajar. Untuk lebih lagi mengenal, percaya kepada Tuhan.